Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10C akan membuat tugas video sebagai tugas akhir novel sejarah. Perkenalkan, saya Adina Nabila Novianti dari kelas 1. Perkenalkan, saya Nafisa Bunga Wijaya dari absen 32. Perkenalkan, saya Jana Nabila Farida, absen 2. Pastikan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan video kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu kerajaan terbesar yang ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Medan Kamulan. Kerajaan Medan Kamulan memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia karena akan menjadi cikal bakal kelahirnya kebudayaan Hindu-Buddha di Pulau Jawa, serta memiliki peninggalan yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Medan Kamulan. Dimulai dari latar belakang, letak wilayah, raja-raja yang pernah memimpin, kehidupan masyarakat, peninggalan-peninggalannya, serta fakta-fakta menarik tentang kerajaan tersebut. Saksikan ya! Yang pertama ada latar belakang dan letak kerajaan. Kerajaan Medan Kamulan atau yang biasa dikenal sebagai Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Medan merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berkembang pada abad ke-8 hingga awal abad ke-11 Masehi. Menurut para ahli sejarah, pusat awal pemerintahan Kerajaan Medan Kamulan itu berada di Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Kedu dan sekitar Yogyakarta saat ini. Namun, pusat pemerintahan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Raja Empu Sindo pada tahun 929 Masehi. Penyebab pusat pemerintahan dipindahkan itu karena adanya bencana alam atau tekanan politik dari Kerajaan Sriwijaya dan adanya letusan gunung berapi. Kerajaan Medan dipimpin oleh raja-raja terkenal. Yang pertama ada Raja Sanjaya, pendiri Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu Siwa. Ia dikenal sebagai raja yang berhasil memperluas kerajaannya. Yang kedua ada Raja Rakai Panakaram yang mendukung perkembangan. Pada masa pemerintahannya, ia membangun beberapa candi dan tempat ibadah lainnya. Yang ketiga ada Raja Balitung yang membawa kerajaan Medan Kamulan mencapai puncak kejayaan. Pada masa ini, kerajaan semakin luas dan pemerintahan menjadi semakin baik. Sebagian besar masyarakat Medan adalah seorang petani. Hal ini didukung oleh tanah yang subur akibat aktivitas gunung berapi di Pulau Jawa. Selain bertani, mereka juga melakukan aktivitas perdagangan dengan daerah lain. Letak kerajaan yang cukup strategis memudahkan hubungan ekonomi antar wilayah Nusantara maupun luar negeri. Yang keempat ada peninggalan Kerajaan Medan. Kerajaan Medan meninggalkan banyak sekali sejarah yang masih bisa kita temui hingga saat ini. Salah satu peninggalan paling terkenal yaitu Candi Borobudur. Merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan dibangun pada masa Sailendra. Selain Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, kompleksnya candi Hindu terbesar di Indonesia, dan didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Peninggalan lain berupa prasasti-prasasti seperti Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mayatsi, dan Prasasti Balitung. Prasasti Balitung merupakan salah satu prasasti yang menjadi sumber penting para sejarawan untuk mempelajari Kerajaan Medan. Dan Medan Kamulan mengalami kemunduran pada awal abad ke-11 Masehi, di mana peristiwa tersebut diduga kerajaan Raja Wurawari mendapatkan dukungan dari Kerajaan Sriwijaya. Sebab itulah Kerajaan Medan Kamulan hancur dan oleh anakan dari Kerajaan Medan Kamulan mendirikan kerajaan yang didukung oleh Airlangga. Ada 3 fakta-fakta menarik tentang Kerajaan Medan Kamulan. Yang pertama, kerajaan tersebut membuat mahakarya yang sangat bagus. Yang pertama ada Candi Borobudur, yang kedua ada Candi Prambanan. Bahkan sampai saat ini, candi-candi tersebut masih banyak yang mengunjunginya.
Yang kedua, Kerajaan Medang menunjukkan bahwa Hindu dan Buddha dapat berkembang secara bersamaan dalam satu wilayah. Yang ketiga, Kerajaan Medang Kemulan dikenal karena prasastinya dengan bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Medan Kamulang merupakan salah satu kerajaan besar dalam sejarah Nusantara yang memiliki pengaruh penting dalam bidang politik, agama, budaya, dan pembangunan. Berbagai prasasti peninggalan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan prasasti-prasasti lainnya menjadi bukti bahwa kerajaan ini telah berhasil. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah ataupun perbuatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.